Indonesia memiliki budaya yang beragam. Adat istiadat menjadi tradisi yang sampai sekarang masih melekat di berbagai pelosok Nusantara. Salah satunya terdapat di Desa Sambirjo. Tradisi Mapak tanggal 1 Suro adalah suatu tradisi yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh warga Dukuh Gembong, Desa Sambirjo. Kata mapak sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti menyambut atau mengantarkan. Tradisi ini melibatkan berbagai kegiatan seperti doa bersama, selamatan, kirab budaya, bancakan, serta urep-urep dalu. Tujuan tradisi ini adalah untuk mensyukuri berkah Tuhan sebelumnya dan memohon perlindungan serta keberkahan untuk tahun yang akan datang. Mapak tanggal Suro menika intinipun hari Muharram itu ndekane kaya sepuh riyin niku diundi dipangerti mugi keluarga namun nyuwun kesalahan dening kawujudan saesunipun dukung mugi hawit menapa lajengaken tiyang sepuh menika ingkang kaneman niku namung nuturaken sejarah sing dibikin tiyang sepuh dadi intinipun menika nutur sejarah mbah-mbah kala riyin nek ngawontenaken paribasan menika tirakat sebrapoan mirujunan menika anggonipun bisa wonten ibadah mugi saged pinaringan rahayu wilujeng boten wonten godha pakencana boten wonten ujian lan godaan cobaan sama sekali kemawon mugi dipun jadah wonten santun Gusti Allah boten paringi wilujeng boten wonten alas ingkang napa awit menapa anggonipun kagungan petujuan, kagungan kegayuhan menapa kemawon mugi-mugi kali kesane Gusti Allah dipun paringi lancar wilujeng boten wonten alas ingkang napa awit menapa yang sepuh iki ngeten le kuwi besok ojo ninggalno adat wong tuwa laksanakno apa anane agenda atau kegiatan malam tirakatan iki niku diawali dengan bagaimana apa saja yang dibaca urutan acaranya niku mulai dari awal sampai akhir niku apa saja. Mapak tanggal dengan acara tirakatan, istilahnya tirakat itu kalau orang sepuh dulu itu istilahnya seperti sesirih prihatin mencari suatu tempat tertentu ya kalau dulu ya. Kemudian di situ mencari ilham atau mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan itu diyakini dari nenek moyang kita sudah lama sekali. Jadi sejak dulu kegiatan seperti itu ada. Tapi namanya mungkin tidak mapak tanggal, itu istilahnya suran. Kalau saya masih kecil itu. Salah satunya acara yaitu suran atau di bulan Suro. Ya, kalau sekarang namanya mapak tanggal. Di situ tadi diterangkan oleh Pak Baswejo intinya tirakatan yaitu seluruh warga Purworejo itu mengharapkan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan warga Purworejo dalam tahun 2009 ini senantiasa diberikan ridhonya, diberikan diantaranya kemudahan rezekinya, ya, kelancaran usaha dan kerjaannya, yang lebih penting lagi diberikan kesehatan, keselamatan, ya. Dan mungkin ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama setahun yang lalu. Nah, dengan diadakan tirakatan ini betul-betul hanya mengharapkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Agenda kegiatannya yaitu warga masyarakat sudah mengawali dari suatu pertemuan yang mana pertemuan itu bersamaan dengan
pertemuan dukuh secara rutin setiap hari malam Jumat Kliwon, bahas segala macam kebutuhan dukuh. Nah, di dalam pertemuan kemarin pada malam Jumat Kliwon, dua dukuh di sini membahas untuk persiapan pelaksanaan malam tirakatan mapak tanggal 1 Suro. Mengapa dimusyawarahkan di Balai Dukuh? Karena warga masyarakat merasa ingin melestarikan dan selalu melestarikan budaya yang mungkin disebut kearifan lokal juga karena sejak dulu dulu. Nah, di situ telah diputuskan waktu dan tempatnya, kemudian segala kebutuhan untuk menopang kegiatan tersebut itu secara sukarela dengan kondisinya masing-masing, maksudnya dengan kemampuan yang dimiliki, semuanya ambil bagian. Di antaranya yang sepuh-sepuh tapi tokoh-tokoh masyarakatnya mungkin beliau tadi sudah hadir dalam rapat, kemudian mengarahkan warganya, menghibur pada warganya, mengajak atau memberikan undangan kepada warganya untuk kumpul di sini. Itu pertama. Kemudian dari sisi yang lain itu mungkin dari ibu-ibu itu secara otomatis karena ibu-ibu bagian masak untuk sesaji dan hidangan semua itu yang menyiapkan ibu-ibu, itu bagian ibu. Kemudian dari Karang Taruna pun ikut bagian, yaitu sebagai pramugari. Kemudian susunan acara tadi diawali yaitu oleh protokoler tadi Bapak Mulyanto. Kemudian acaranya kegiatan keagamaan di masjid tapi tempatnya yaitu bacaan atau wirid rotib al-hajar tadi di masjid maghrib sampai isya selesai ya. Setelah itu warga kumpul di Balai Dukuh ini karena kebetulan dekat dengan masjid ya, yang notipan langsung juga kumpul di sini mengadakan pertemuan. Acaranya tadi dimulai dari pembukaan, kemudian sambutan, istilahnya ucapan selamat datang itu dari tokoh warga. Kemudian ada sambutan dari pemangku kepentingan desa atau dari pemerintah desa Sambirejo, tadi diwakili oleh Bapak Toto Supatyo selaku Kadus di Gumulon. Ya. Kemudian dilanjutkan yaitu hajatan atau istilahnya selamatan kami jenengan kalau jenengan kondangan ya, istilah itu ya. Jadi ada sesaji ya, itu secara simbolis atau ada maknanya yang tersirat di dalamnya itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadus Wirjo saat hajatan. Apabila nanti ditanyakan lagi mungkin akan dijelaskan lebih paham. Itu awalnya untuk yang hajatan ya, hajatan atau dulu acaranya saya selesaikan susunannya ya, nanti untuk pembahasan tentang inti dari apa yang diujudkan istilahnya atau disiapkan di dalam hajatan tadi nanti saya sampaikan ya. Kemudian setelah hajatan ada doa, tadi saya yang mungkin sendiri doanya secara Islami, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya bahasanya yang beda. Kalau Pak Kartoswiro tadi secara bahasa Jawa ya, itu artinya sama, mengharapkan ridhonya Allah. Dan kami tutup dengan doa secara Islami, semuanya juga mengharapkan yaitu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya seluruh warga masyarakat Purworejo apa yang diharapkan bisa terkabulkan gitu ya. Kemudian acara terakhir penutup, kemudian acara berikutnya yaitu makan bersama atau istilahnya kembul bujo makan bersama. Hidangannya tadi apa yang disajikan untuk hajatan itu bisa dimakan bersama-sama ya. Begitu ya, itu rangkaian acara. Kemudian tadi saya sampaikan ke Pak Kartoswiro itu tentang filosofi terdahulu awal mulanya tirakatan malam mapak tanggal ini dilaksanakan itu hanya bapak-bapak melibatkan seluruh warga desa mulai dari kalangan anak-anak sampai dewasa atau dari kalangan bapak-bapak saja. Terus dengan selang beberapa berjalannya waktu itu perkembangannya bagaimana, mapak tanggal ini apakah tetap menjadi
menjadi budaya maupun adat yang ada di Desa Sambirejo ini. Hanya dulu itu saat saya masih kecil sudah ada ya, mungkin sudah lama ini sebelum saya ada pun mungkin sudah ada, tetapi kalau dulu itu pelaksanaannya berpusat di tempat satu tokoh ya, tempatnya berbeda istilahnya. Kemudian yang hadir itu hanya satu kakak itu satu orang, satu kakak satu orang dengan hadir membawa kenduren istilahnya, apa yang dikundangkan istilahnya apa, ambungan apa asahan apa itu ya asahan ya. Yang mana itu ditaruh di atas bambu yang dianyam namanya encek memang bisa ya. Kemudian dilambari alas daun, bisa daun jati bisa, kemudian atasnya daun pisang, kemudian di situ ada nasi ya, kemudian lauk pauk, di tengahnya itu ada samir nih Pak Gili ya. Samir itu daun pisang yang bulat itu di atas nasi, kemudian di atas nasi itu ada lauk pauk lengkap ya. Nanti intinya itu apa-apa mungkin ada maknanya. Saya sendiri tidak tahu itu kalau disebutkan maknanya apa ya. Yang jelas isinya di antaranya lauknya itu ada yang produk sing apa itu khususnya itu untuk saya itu serundeng. Serundeng itu nek masak di hari di rumah yang biasa itu jarang. Ya, tetapi kalau saat kajangan nanti serundeng itu dibuat. Ya. Parutan kelapa yang digoreng kemudian diberi kacang apa ya? Kacang penuh istilahnya atau mungkin kacang tanah gitu, namanya serundeng. Kemudian kalau sambal goreng itu jelas ya. Kemudian lauk yang lain itu sebagai lengkap itu juga komplit, kayak ada kerupuk ada itu sesaji. Jadi setiap rumah dulu itu kalau hajatan seperti ini memasak di rumahnya masing-masing. Kemudian membuat satu sesaji tadi dibawa ke tempatnya satu tokoh tadi kumpul bersama. Itu yang biasanya bapak-bapak yang hadir. Kemudian di situ datang seorang tokoh yang namanya Mudin, istilahnya Mudin atau Mbah Surogomo. Soalnya Surogomo. Suroi mani gomoi agama. Surogomo mani agama. Nah bahasanya bahasa di dalam apa itu mengabulkan atau menghajatkan tadi pakai bahasa Jawa, kemudian juga ditutup dengan doa secara Islami. Tapi kalau saya dengar pun Islami ini Mbah Duyen sekarang itu kok jauh tuh. Allahumma sholli ala Muhammad itu berarti harapan itu. Bahasanya betul-betul itu. Itu saat saya kecil, kemudian setelah diwujudkan oleh seorang Mudin atau Surogomo ya, menunjukkan itu. Kalau di sini Pak Rasulullah tadi seperti itu sama. Kemudian untuk memberikan apa istilahnya ya, hadiah, istilahnya hadiah. Karena upah kok ya upah ini kok ya orang pasung ini. Istilah hadiah kepada yang mencukupi itu namanya wajib sebenarnya wajib. Wajib itu membawa uang logam, kalau dulu itu ada yang Rp5, ada yang Rp10, ada yang Rp50, Rp25 itu paling besar kalau dulu. Terus sesuai dengan perkembangan zaman dan harga nilai rupiah itu lama-lama Rp100, Rp500, Rp1.000, Rp2.000 sampai sekarang itu seperti masih ya. Tetapi kalau hari ini tidak bisa karena ini adalah kepentingan kita sendiri. Kalau dulu itu Mbah Mudinnya yang menunjukkan itu Surogomo tadi rumahnya jauh dari luar daerah. Kalau dulu satu desa hanya ada satu orang, jadi keliling setiap buku dalam. Jadi di sini tuh paling barat sendiri itu biasanya sampai sore. Batu asar mungkin menjelang maghrib itu baru sampai sini. Sekarang ini kan siang ya rambang tekong. Ya begitu ya. Nah itu dulu seperti itu saya terangkan. Setelah di kabulkan atau diajarkan oleh Mbah Surogomo tadi, kemudian tadi bisa dimakan di situ, ada yang dibawa pulang, dibawa pulang bisa. Nah kalau dulu ditukarkan, dibangke, dijonke, jadi biar merasakan masakannya Tonggo ini seperti apa. Itu sejarah seperti itu. Lama kelamaan, ya, karena perkembangan budaya dan mungkin warganya bertambah banyak, akhirnya untuk kegiatan itu berubah. Sekarang dipusatkan satu dukuh jadi satu tempat, yaitu di sini. Itu Pertanyaan terakhir nih Pak. Pertanyaan terakhir ini kami minta saran atau apa saran buat
generasi muda kita sekarang ini itu biar bisa melestarikan mapak tanggal ini, terutama ya bagi kita bagi anak muda ini itu ya. Kami ya, kami pun yang sudah termasuk generasi tua ya, termasuknya Ismail pensiun ini atau 3 tahun lagi. Bapak bersepuh Syekh Muli, saya generasi mungkin kedua, saya pun masih juga ikut di sini ya, malam ini masih di sini. Walaupun tidak semua kegiatan saya ikuti dari awal sampai akhir karena kesibukan menyesuaikan waktu ya. Karena sudah bagi job, bagi tugas, sehingga saya secara pribadi mungkin hanya ambil bagian datang malam ini, ikut makan dan ikut mendoakan. Dan intinya pokoknya semua warga di sini, walaupun yang muda-muda, walaupun yang muda-muda itu mungkin kedepannya seperti apa kita belum tahu, tapi harapan kami yang tua-tua ini kepada generasi muda dalam acara mapak tanggal 1 Muharram atau 1 Suro ini tetap eksis, tetap eksis. Karena apa? Perlu diketahui bahwasanya kita sebagai orang Jawa itu punya budaya Jawa dan budaya orang Islam khususnya. Ya, karena pengemasan mapak tanggal 1 Suro ini kaitannya dengan agama Islam itu sama ya. 1 Muharram dan 1 Suro ya, dan tadi sudah Pak Toto sampaikan untuk penanggalannya itu sama ya, sama. Jadi apa itu untuk kalender Jawa, kemudian kalau Jawa itu namanya apa Pak? Namanya itu tahunnya ini Saka apa tahun Jawa ini. Ngerti boleh. Nah yang jelas karena sesuai dengan ajaran Islam, mungkin tokoh Jawa tadi yang menetapkan pengalendrian Jawa itu beliau menganut agama Islam. Misalnya model, orang Islam itu beda. Ya. Mungkin orang Bali punya kalender sendiri beda. Ya. Orang Hindu, orang Cina beda. Ya, alhamdulillah orang Jawa karena yang berkalender itu mungkin agamanya juga Islam ya, sehingga sama dengan Masehi Hijriah itu agamanya umat Islam ya, dengan diawali hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian untuk anak-anak muda ya, karena di sini mayoritas Islam ya, jangan sampai melupakan sejarah karena kita dilahirkan dari orang Jawa ya. Walaupun agama kita diwahyukan Allah menjadi orang Islam, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita itu orang Jawa ya. Tapi aja kewalik wong Jawa sing Islami ya. Nek wong Islam orang ono Jawani. Wong Islam Jawani maksudnya gimana ya? Asli wong Islam kan orang anunya berwong wong Jawa biasa kok. Terus Islam tetap Islamnya harus diutamakan ya. Nek wong Jawa Islamnya urung Islami, mari kita ke depan Islamnya ditingkatkan. Maksudnya seperti itu. Sehingga antara Jawa dan Islam itu seiring. Mana kala dibutuhkan yang Jawa, yang penting tidak bertentangan dengan agama, mari kita junjung seperti malam hari ini. Ini insya Allah tidak bertentangan dengan syariat Islam. Gitu ya Mas ya. Tapi untuk Islam jelas, karena Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu 100% betul 100% itu adalah berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang diragukan. Sehingga untuk mapak tanggal ya, dengan tirakatan malam 1 Suro atau 1 Muharram ini antara Islam dan Jawa seiring seirama. Mudah-mudahan untuk generasi mudanya yang mungkin hari ini di dalam menggapai atau menggayuh untuk Islamnya itu masih belum begitu kuat, mudah-mudahan kedepannya dengan peringatan atau dengan adanya tirakatan malam 1 Suro ini, harapannya tahun ke depan, tahun baru ke depan ini generasi muda kita mau belajar, mau meningkatkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, sehingga untuk kedepannya benar-benar anak-anak itu memiliki istilahnya pada sekarang itu karakter, istilahnya ya, karakter atau perilaku
Berlakunya bagi orang Jawa, Islamnya tetap harus diutamakan ya. Sehingga untuk ke depan warga masyarakat Kabupaten Purworejo generasi mudanya bisa melanjutkan apa yang sudah kita contohkan pada pertemuan atau pada acara malam hari. Demikian Mas, Demikian cukup sudah pertanyaan wawancara dari kami. Semoga kedepannya menjadi pelajaran bagi kami, terutama anak-anak muda, gimana untuk melestarikan budaya Jawa yang Islami ya, Jawa yang Islami. Di Jawa ini tapi tetap Islami, bukan hanya Jawa ini tapi bukan